mengenai worship. Saya ngomong another talk about worship gitu ya. Kita bicara lagi mengenai worship gitu ya, kata penyembahan. Worship dari satu kata itu word and ship. Jadi word itu bicara mengenai seseorang yang layak. Jadi we are talking about someone that is deserve, seseorang yang layak untuk bisa disembah. We are talking about Christ. Matius 15, 8-9 dikatakan begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. So you have to understand, worship ini bukan mengenai berkatan kita bisa ngomong haleluya puji Tuhan. Tapi dia bilang padahal hatinya jauh daripadaku. So he's talking about the heart, hati yang mendekat pada Tuhan. Percuma mereka beribadah, kata beribadah ini adalah worship kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. So worship is not about command, bukan suatu perintah yang dikatakan dari manusia, ayo kamu harus menyembah Tuhan, tapi itu bicara mengenai hati kita yang mendekat pada Tuhan. Karena percuma kalau mulut, firman Tuhan katakan percuma kalau mulut kita memuji Tuhan, tapi kalau hati kita ini menjauh daripada Dia. Oke, so hari ini kita bicara sedikit mengenai arti kata worship. Kembali gitu ya, saya akan ambil contoh daripada mereka yang mengurapi Yesus. Ada beberapa cerita dalam firman Tuhan mengenai seorang perempuan yang mengurapi Yesus. Ada yang bicara mengenai dia seorang berdosa, ada yang bicara mengenai dia seorang Maria, dan eventnya berbeda-beda. I was wondering, saya bertanya apakah ini orang yang sama? Satu mengenai terjadi dalam rumahnya Lazarus, Marta dan Maria. Satu terjadi pada waktu di rumahnya Simon si Kusta. Satu lagi terjadi di tempatnya Simon, seorang ahli Farisi. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. But when we read the word of God, waktu kita baca kita akan melihat tingkah laku, bukan tingkah laku. Maksudnya sikap daripada Tuhan kepada penyembah itu sama. Oke? Pertama kita baca bersama-sama di Lukas 7, 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus datang untuk makan di rumahnya. Sekarang ini orang Farisi. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, jelas orang Farisi namanya Simon. Ada yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu setelah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, gaya dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata pada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Oke? Waktu kita baca firman itu, kita melihat seorang yang berdosa, udah jelas-jelas Alkitab katakan dia orang berdosa. Dan Yesus juga mengatakan dosamu yang banyak itu telah diampuni. But this is the thing about God. Yang layak untuk disembah itu adalah Tuhan. Yes, bukan siapa yang nyembah, tapi Tuhan. You know, a few years ago, berapa tahun yang lalu saya
ingat gitu ya. Satu saat anak saya masih sekolah di New York, jadi saya pergi ke New York gitu ya, tahun baru di sana. Dan New York terkenal dengan kalau tahun baru itu kembang api yang indah. So I was there, saya datang ke situ dan saya lumayan hobi foto. Jadi saya udah siap-siap nih tahun baru gue pengen foto. Tapi tinggal kita lumayan jauh daripada New York City, gitu ya. Tinggal kita lumayan jauh daripada New York City-nya. Jadi saya tinggal lumayan jauh dan maklum orang nggak pernah gitu ya, nggak pernah merayakan tahun baru di New York. Jadi saya nggak tahu apa yang akan terjadi, kurang lebih seperti itu. Jadi pada waktu tanggal 31 saya udah siap-siap, udah siapin tas kamera saya, udah bawa 2 lensa, kamera dan saya mau pergi foto. Udah bawa tripod juga gitu ya. Akhirnya sekitar jam 8.30 malam saya keluar karena saya tinggal tidak di Manhattan ya. Saya tinggal sedikit rada jauh, saya keluar bawa mobil sewaan. Dan saya baru tahu bahwa ternyata pertama adalah kalau udah tahun baru, mobil itu nggak bisa masuk di dalam Manhattan di Central Parknya situ. Nggak bisa masuk gitu. Jadi harus parkir. Dan waktu parkir saya lihat parkirnya mahal banget. 1 jam $60. Mahal nggak $60? Ya buat saya mahal banget itu, $60. Dan itu pun jauh sekali, dan itu masih harus jalan mungkin another 1 or 2 hours karena masih jauh sekali. Akhirnya saya mencoba mencari slot, mulai frustasi karena waktu udah mulai mendekati, pergi ke satu tempat mau parkir nggak bisa gitu karena penuh, akhirnya ya nggak ketemu gitu ya. Maksudnya tempat yang lumayan dekat saya lihat ini lumayan tapi nggak ada. Saya jalan sepanjang jalan nggak bisa parkir. Ternyata mereka sudah di sana sejak jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi. Lah gue 8.30 ya telat lah telat lah. Ya nggak bisa, saya nggak bisa dapat tempat dan akhirnya saya berusaha mencari tempat sampai akhirnya saya pergi ke satu tempat yang lumayan jauh gitu ya. Parkir mobil akhirnya dapat depan rumah orang, saya nggak tahu ini bakalan ditilang apa enggak. Pokoknya parkir dan saya masih harus jalan lagi for like about 25 to 30 minutes untuk jalan untuk dapetin satu spot. Dan ini bukan spot yang elit. Kalau Manhattan situ tuh spot elit. Orang yang datang situ tuh tahun baru udah bawa pakai taksido, rapi sekali gitu ya. Bajunya dress up dan di luar sedikit orang juga mungkin lebih rapi. Nah saya spot yang gratisan yang jauh banget. Dan waktu saya jalan 25 menit habis sudah jalan tahu gak? Baru saya ingat. Kenapa? Kamera gue tinggal di mobil. Ini tujuannya mau foto. Tapi udah jalan, kamera gue tinggal. Tapi ini udah mau tahun baru. Sudah mau jam 12. Udah kalau balik udah gak keburu ya udahlah. Dan akhirnya saya menemukan satu spot di sana. Begitu saya berdiri di sana, baunya udah kecium. Ada bau alkohol. Ada bau, kalau kita ngomongnya bau ginting gitu ya. Ginting bukan orang Batak. Udah ada bau ganja dan saya berdiri di sana. Sebelah kiri kanan saya campur aduk orang, ada orang homeless juga di sana, orang homeless itu apa ya, pengemis di situ, campur semua di sana. Saya pikir, waduh, kenapa saya jadi begini tempat sini? Tahu gini, saya nggak pergi, itu di otak saya. Tapi terus terjadilah itu, kembang api tahun baru. 10, 9, dang, kembang api dan begitu kembang apinya keluar, saya udah lupa semua, lupa baunya, nggak bisa ngelihat. Cuma ngeliat kembang apinya bagus, minta ampun. Dan saya berdiri di sana menikmati kembang api, saya lihat, waduh, bagus ya, bagus banget. But this is the point. Kembang api itu bagus, right? Anda mau pakai taksido, Anda bisa menikmati kembang api itu. Anda mau bayar $100, $200, saya nggak tahu berapa yang banyak bayar, Anda bisa melihat kembang api itu. Tapi saya berdiri di situ, di depan bersama dengan beberapa orang-orang homeless dan kita juga tetap bisa menikmati. Kenapa? Karena kembang api itu bagus. Right? What I'm trying to say is this. It doesn't matter who you are. Anda mau orang yang merasa Anda orang benar, Anda orang berdosa, it doesn't matter. Tapi kalau kita melihat Tuhan, kita cuma bisa mengatakan satu hal aja. He is worthy. Dia itu layak. Saya berdiri di antara pengemis mungkin.
It doesn't matter, tapi kita semua sama-sama menikmati keindahan kembang api itu. Pada waktu orang Farisi melihat perempuan ini tuh, dia mungkin merasa perempuan ini gak layak dekat dengan Yesus. Tapi Yesus gak peduli, kenapa? Karena perempuan ini hancur hatinya. Yes, dia orang berdosa, tapi dia datang kepada Yesus dengan hati yang hancur. Right? Bahkan Yesus katakan dia orang beriman. Anda bisa tahu kenapa dia orang beriman. Kenapa Yesus katakan dia orang beriman? Di sini siapa yang punya anak? Siapa yang punya anak? Anda bisa bayangkan. Lebih gampang mana gitu ya. Kalau saya punya anak, juga 2 gitu ya. Kalau mereka ujiannya bagus, mereka langsung datang ke saya. Rapotnya bagus. Dad, lihat nih, bagus banget gitu ya. Kalau jelek, diumpetin rapotnya. Saya minta, mana rapotnya? Oh, belum Dad, padahal udah diambil mungkin gitu ya. But this is the thing. Kalau kita merasa kita orang benar, kadang-kadang gampang datang Tuhan. Ya gue bener lah, gue udah sayang istri, udah ikut Love Academy, udah melakukan semua yang benar, udah baikin Victa, udah nggak pernah marah sama orang. Gue orang benar, gampang datang pada Tuhan. Tapi kalau orang yang merasa bahwa I'm not worth it, saya ini nggak layak, saya seorang pendosa. Banyak sekali dosanya. Alkitab tidak mencatat apa dosa dia, tapi Yesus saja katakan orang ini banyak dosanya. Kalau kita katakan gini, this woman mungkin banyak dosanya. Kalau anak saya banyak salahnya, biasa takut datang ke saya. Kalau dia berani datang itu berarti dia datang dengan iman. Halo? Karena itu jangan berpikir bahwa tempat untuk menyembah Tuhan itu adalah tempat orang-orang benar. Tempat orang-orang yang dibenarkan itu yang benar. It doesn't matter, gak peduli. Siapapun Anda, tapi kalau kita melihat Tuhan, kita bisa mengagumi kebesaran Dia, kita bisa mengagumi pengampunan Dia, kita bisa mengagumi kesetiaan Dia, kita bisa mengagumi kasih Dia. This woman just look at Jesus dan dia katakan hatinya hancur. Mungkin dia orang berdosa, orang berpikir lu gak layak datang ke sini. Tapi dia datang tetap. Gereja ini tempat apa? Siapa yang datang ke sini? Orang-orang yang benar? Enggak juga. Saya udah pernah cerita satu saat gitu ya. Satu saat waktu saya masih mengembalakan di Pluit, gereja kita pernah kedatangan dengan orang-orang yang tidak seperti kita. Karena semalam sebelumnya saya diajak melayani kumpulan persekutuan bencong. Besoknya 9 bencong datang ke gereja saya. Asyir nggak siap, saya juga nggak tahu mereka mau datang. Mereka cuma tanya, pastor ibadah di mana? Saya di sini. Mereka datang depan. Asyir langsung bingung. Look, ada 9 bencong datang. Anda bisa bayangkan kalau bencong datang sini, what will you do? Apa yang Anda akan lakukan? Ya, udah pasti nggak kayak kita tampangnya, modalnya. Ya, mereka depan, masuk situ. Asyir kita pertama bingung, nggak langsung dikasih masuk. Ditanya dulu, ini gereja loh. Terus mereka jawab, iya kita tahu, kita temannya Pastor Herman. Semua ngelihat saya. Berpikir apa yang Pastor Herman lakukan di malam hari kalau tidak menjadi pastor, apakah dia... I mean everybody is looking at me like terus ada yang satu datang. Menggila, kok itu ada teman-teman Kocin katanya. Siapa? Saya lihat, 9 bencong ada di depan. Iya, karena kemarin saya udah melayani, saya bilang, ya udah silakan masuk. Mereka duduk di depan. Depan. Sebelah saya, istri saya, anak saya, 9 bencong. They are not like us. Tapi apakah kita bisa mengatakan bahwa mereka nggak bisa menyembah Tuhan? It's not us, it's Him. Yang worth to be worship is not siapa yang menyembah, tapi siapa yang disembah. So it doesn't matter. Bahkan pada waktu kita datang dengan hati yang hancur, perempuan yang berdosa ini, dia tidak datang untuk minta pengampunan, dia tidak datang dia cuma datang bilang, Tuhan, aku cuma mau ngerapi engkau dengan minyak ini. Dan hati yang hancur. Dan Tuhan waktu orang Farisi bilang, lu tahu gak sih dia siapa? Dia ini orang berdosa. Dia ini orang yang begini. Lu tahu gak sih dia siapa? Tuhan bilang, saya tahu dia siapa. Dan dia datang dengan iman.
Kan dia orang berdosa, tapi masih berani datang ke saya. Dan berani melakukan semua itu. Kalian semua merasa orang benar, you don't do anything. Tapi yang dia lakukan, dia menangis, dia membanjiri kakinya Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, mengurapi kakinya dengan minyak. Dan setelah itu Yesus melihat perempuan itu, dia bilang, katakan apa? Imanmu menyelamatkan engkau. The way you are, masih berani datang pada saya, that's faith. Imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah, dosamu diampuni. It's not only she came to worship Jesus, but Jesus said clearly, Tuhan katakan jelas sekali, dosamu sudah diampuni. Saya mau katakan pada pagi hari pertama adalah, ini baru poin pertama. Aman deh? Aman deh? Ini baru poin pertama, saya ada 12 poin loh. Poin pertama adalah, it doesn't matter who you are. It doesn't matter what is your condition. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu layak. Mazmur, kalau Anda baca Mazmur, Anda melihat bahwa Daud dan begitu banyak penyembah, mereka jarang sekali mengatakan perasaan mereka. Tuhan, I love you, dan itu ada, tapi cuma dua ayat bahkan yang mengatakan itu. Sisanya cuma menyatakan siapakah Tuhan, kebesaran Dia. Worship is not what we feel, it's about what He is, right? Makanya Daud bisa mengkomen atau memerintahkan hatinya, bless the Lord, oh my soul. Mungkin hatinya lagi gak pengen nyembah Tuhan. Tapi dia perintahkan hatinya. Kenapa? Because it doesn't matter what you feel, it doesn't matter how you are, gak peduli Anda lagi gimana, He is always worth to be worship. Makanya bukan sesuatu yang terjadi di hari Minggu actually. It's in your daily life. Paling gampang, this is the easiest place. Saya mau bilang the lowest place, saya gak mau bilang the lowest place untuk worship Tuhan. Kenapa? Ya gampang. Musiknya bagus, yang nyanyi bagus. Everything mendukung kita untuk menyembah Tuhan. But what will happen pada waktu kita di rumah sendirian? Can we worship Him? Bisa gak kita melihat Tuhan dan melihat, hey man, it doesn't matter. With music, without music, you are always worth to be worship. Selalu layak untuk disembah. Yang kedua adalah cerita mengenai Yesus diurapi di Betania. Again saya katakan bahwa saya nggak tahu apakah ini orang yang sama atau berbeda. Karena ceritanya dari angle yang berbeda. Yohanes 12, 1-8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tadi tempat Simon orang Farisi, sekarang adalah Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi yang duduk dengan Yesus Lazarus gitu ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan minyak semerbak dalam rumah itu dan minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang simpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan ada padamu. Nah ini suatu cerita yang kalau menurut saya berbeda dengan cerita yang pertama. Pertama di dalam rumah Simon seorang Farisi. Kedua di dalam rumah Lazarus, Marta, dan Maria di Bethany. Dan ini terjadi 6 hari sebelum hari Passover, sebelum hari raya Paskah. Dan yang mengurapi kaki Yesus adalah Maria, saudara daripada Lazarus dan Marta. Dan dia mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyak, dan dia juga menangis di sana. Dan ada suatu point of view yang berbeda. Tadi yang pertama adalah bahwa orang ini berdosa. Kedua dia bicara mengenai, yang ini bicara mengenai uang. Dia bilang kan minyak itu mahal. Kenapa dipakai? Kan kalau dikasih ke orang miskin lebih bagus.
Terus Yesus bilang orang miskin itu selalu ada padamu. Tapi aku enggak. Minyak ini untuk mengurapi aku. Sebelum aku, bahasanya sebelum dia di kayu salib. It means that, listen to this carefully. Apapun yang kita lakukan untuk menyembah Tuhan, berapapun banyak waktu, uang keluar, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu gimana ya ngomong? It's still cheap dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan untuk Anda dan saya. Yes? Iya udah pasti. Jadi kita nggak bisa ngomong mahal. Saya mau kasih Pastor Sisi misalnya. Misalnya ya. Pastor Sisi orang kaya luar biasa misalnya. Saya mau kasih handphone iPhone kepada Pastor Sisi. Ini misal, jangan diambil beneran. Saya kasih iPhone pada Pastor Sisi. Mahal nggak iPhone? Mahal kan? Iya kan? Mahal nggak? Mahal. This is expensive. Mendingan iPhone ini dijual, bahasanya, terus dikasih ke orang Sumba. Yes or no? Yes. Tapi you have to understand kenapa saya kasih iPhone ini ke Pastor Sisi. Karena dia udah beliin gua rumah di Bali. Waktu gue lagi susah, gak ada kerjaan, dia kasih rumah. Gak ada ini, dia kasih kerjaan. Gak ada uang, gak ada kurang makan. Ya kalau saya bilang saya kurang makan gak ada yang percaya sih, memang begini gitu ya. But dia kasih makan. The point adalah apa yang saya kasih gak sebanding dengan apa yang dia sudah berikan. This is the power of worship. Tuhan itu layak. Amen. Jadi jangan bilang gue gak ada waktu. No, He is worth it of all of your time even. Saya gak ngomong mengenai cuma nyanyi, muji Tuhan. I'm talking about your daily life. Tuhan itu layak. Makanya orang bilang, ini kenapa? Dia membuang uang segitu banyak untuk Tuhan. Untuk Tuhan, Alkitab katakan lebih baik obedient lebih baik taat daripada pengorbanan. It's better obedient than sacrifice. Do you know why? Because with God there is no longer sacrifice. Left, yang tinggal cuma taat. What is the thing that I can sacrifice for God? Untuk bisa mendapatkan apa yang sudah diberikan dalam kehidupan saya. What? The sacrifice part is His part. Bagian berkorban. Kalau saya tukar satu handphone dengan satu rumah di Bali, yang berkorban siapa? Halo? Ya yang punya rumah. Tuhan ditukar dengan nyawa kita. Yang berkorban siapa? Tuhan. Whatever that I do for God is bukan sacrifice, nggak ada pengorbanannya. Dibandingkan dengan apa yang dia sudah lakukan untuk saya. It's nothing. I'm just doing it because I'm grateful for what He did and what He's still doing. Apa yang dia masih lakukan untuk saya. No sacrifice at all. Nggak ada pengorbanan. Yang ada tinggal taat. Ketiga. Ini ceritanya mirip-mirip. Matius 26, 6-13 dengan Markus 14, 3-9. Kita baca satu aja. Kita buka di Markus 14, 3-9. Yesus berada di Betania. Sekali lagi ini Betania sama. Di rumah Simon si Kusta. Nah sekarang rumahnya Simon si Kusta. Tadi pertama adalah Simon, seorang Farisi. Kedua adalah rumah Lazarus, Maria dan Marta. Nah sekarang adalah Simon si Kusta. Jadi Matius 26 dan Markus 14 menceritakan hal yang sama. Yang sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah pecahkannya leher buli-buli itu, curahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Dan orang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, diomelin perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Dan Jesus defend her. Dia melakukan suatu perbuatan yang baik.
padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, if you are willing you can help. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah binyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Again, a woman came, mengurapi kaki Yesus. Minyak narwastu. Sekarang yang ngomel bukanlah Yudas. Tapi dikatakan murid-murid Yesus ngomel. Terus Yesus melindungi dia. Dia kata, what are you doing? Kenapa lu marahin dia? She worship me. Kenapa kamu marahin dia? Kan minyak itu mahal. Bisa dijual. Terus katakan, look, once again. I'm always worthy to be praised and to be worshipped. Right? Yesus selalu layak. So it doesn't matter. Posisi Anda mau seperti apa, doesn't matter. Anda bisa katakan saya seorang pendosa. Anda bisa katakan saya baru melakukan kesalahan. Anda bisa katakan saya, baru bertobat. Anda bisa katakan saya baru melayani di Sumba. But it doesn't matter apa yang Anda sudah atau sedang lakukan. Tapi yang matter adalah pada waktu kita melihat Tuhan, Dia selalu layak. It doesn't matter whether you want it or not. Anda mau apa enggak pada waktu Anda lihat Tuhan. Dia selalu layak. Right? Dan dia selalu layak. Dan justru pada waktu kita mulai mengalihkan fokus daripada kehidupan kita, melihat diri kita sebagai seorang pendosa, melihat diri kita sebagai orang yang mungkin benar, melihat itu semua dan mulai fokus kita dialihkan melihat Tuhan, kita akan melihat kebesaran Dia. Kita akan melihat pengampunan Dia. Kita akan melihat Dia Bapa yang baik. Kita akan melihat Dia seorang yang mengasihi kita. Kita melihat dan mengerti dosaku sudah diampuni. Kita akan melihat Dia sebagai Tuhan apa adanya. That's worship. It's not who you are, it's who He is. Selalu, bukan siapa kita, tapi siapa Dia. Dia selalu layak. Justru pada waktu kita datang dengan hati hancur, Tuhan bisa katakan sederhana, dosamu diampuni. Engkau akan diceritakan dalam kehidupanmu. God has a memory. Tuhan itu punya memori. Di dalam firman Tuhan, Tuhan katakan, aku ingin memulihkan. I want to restore the tabernacle of David. Kemah Daud. Pernah mikir gak kenapa memori Tuhan itu ada di kemah Daud? Bukan bait Musa yang ada ruang Maha Kudus yang susah masuknya ke ruang Maha Kudus, yang penuh dengan peraturan bait Musa. Bukan bait Salomo yang megah luar biasa. Bait Salomo itu bagusnya luar biasa. Bagusnya luar biasa bait Salomo, gedungnya bagus. Bait Allah yang dibangun Salomo itu luar biasa, mahal harganya. Tapi Tuhan malah bilang saya mau merestorasikan kemah Daud. Kemah Daud itu cuma tenda. Bener-bener tenda. Tapi kenapa Tuhan maunya rumah Daud? Karena memori. Karena memorinya. Satu hari saya jalan-jalan ke Amerika. Saya datang, dulu saya sekolah di sekolah kecil namanya Stillwater, Oklahoma. Lauren, mana Lauren, you might know about those gitu ya, karena Lauren juga dari Oklahoma. Itu kota kecil sekali, penduduknya cuma 40.000. Banyak? Dikit. 40.000. Dan 25.000 itu anak sekolahan, anak kuliah. Oklahoma State University itu 25.000. Jadi Anda bisa bayangkan kalau libur kosong itu kota. Terus saya ketemu istri saya by the way di sana, di Stillwater. Jadi waktu kita duduk, kita ngomongin, saya ngomong, waduh saya semangat, kenapa? Kita bakalan ke Dallas mau nyetir ke Oklahoma dan kita udah ngomongin itu semua, I'm so excited. Kenapa? Karena saya katakan, waduh ada ini, ada itu, ada itu, ada itu. Terus anak-anak saya jadi ikut gitu, oh iya oke. Bersama dengan istri saya gitu kita ngomong. Terus waktu udah ke Oklahoma, anak gue cuma bilang gini, Dad, gak ada apa-apanya, memang gak ada sih.
There is no shopping mall, only Walmart, Food for Us gitu ya, nggak ada. Dia bilang, there is nothing here. Why are you so excited? Kenapa Daddy gitu excited cerita ini? You know why? Because they don't have the memory. I have the memory over there. Gimana saya ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan calon istri, bertumbuh di sana, I have all the memory. Makanya waktu saya balik saya excited and I wanna go back. Dia nggak punya memorinya. God is the same. Kenapa dia mau kemah Daud? Because dia punya memori. Waktu Daud ngeset dalam kemah yang simple itu, penyembahan 24 jam, worship 24 hours to God. And God remember that. Guys, build worship untuk Tuhan, bukan di sini. Seminggu 45 menit, that's not it. Daily life, kita melihat Tuhan, mengagumi Dia, karena Dia selalu layak untuk disembah. Ya kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. I worship you. Almighty God, there is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness.